Kepemimpinan dalam bahasa Inggris disebut leadership, yang berarti being a leader, power of leading, the qualities of leader, yang berarti kekuatan atau kualitas seseorang dalam memimpin dan mengarahkan apa yang dipimpinnya untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan dalam bahasa Indonesia, pemimpin disebut penghulu, pemuka, pelopor, pembina, panutan, pembimbing, pengurus, penggerak, ketua, kepala, penuntun, raja, tua-tua, dan sebagainya. Kata pemimpin mempunyai arti memberikan bimbingan, menuntun, mengarahkan, dan berjalan di depan. Kepemimpinan dalam bahasa Arab sering diterjemahkan dengan al-ri'ayah, al-imarah, al-qiyadah, atau al-za'amah. Akan tetapi, untuk menyebut kepemimpinan pendidikan, para ahli menggunakan istilah qiyadah tarbawiyah. Kata lain yang dihubungkan dengan kepemimpinan adalah khalifah, yang pada mulanya berarti di belakang. Seringkali diartikan sebagai pengganti karena yang menggantikan selalu berada atau datang dari belakang atau sesudah yang menggantikan. Pemimpin merupakan seseorang yang menggunakan kemampuannya, sikapnya, nalurinya, dan ciri-ciri kepribadiannya yang mampu menciptakan suatu keadaan, sehingga orang lain yang dipimpinnya dapat saling bekerja sama untuk mencapai tujuan. Manajer adalah seorang pemimpin dengan melaksanakan tugas berdasarkan prinsip dasar manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian, sehingga mampu menciptakan keadaan orang lain yang dipimpinnya saling bekerja sama untuk mencapai tujuan. Pentingnya pemimpin dan kepemimpinan ini perlu dipahami dan dihayati oleh setiap umat Islam di negeri yang mayoritas warganya beragama Islam ini. Meskipun Indonesia bukanlah negara Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahu kepada manusia tentang pentingnya kepemimpinan dalam Islam. Sebagaimana dalam Al-Quran ditemukan banyak ayat yang berkaitan dengan masalah kepemimpinan. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, Quran surat An-Nisa ayat 59, Quran surat Shad ayat 26, Quran surat Al-Furqan ayat 74, Quran surat An-Nur ayat 55, Quran surat An-Naml ayat 62, dan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Adapun ciri-ciri dari seorang pemimpin dalam kepemimpinan pendidikan Islam, antara lain: 1. Memfungsikan keistimewaannya yang lebih dibanding orang lain. Quran surat Al-Baqarah ayat 247. 2. Memahami kebiasaan dan bahasa orang yang menjadi tanggung jawabnya. Quran surat Ibrahim ayat 4. 3. Mempunyai karisma atau wibawa di hadapan manusia atau orang lain. Quran surat Hud ayat 91. 4. Bermuamalah dengan lembut dan kasih sayang terhadap bawahannya, agar orang lain simpati kepadanya. Quran surat Ali Imran ayat 159. Jabatan pemimpin merupakan jabatan yang istimewa, sebab pemimpin organisasi apapun dipersyaratkan memiliki berbagai kelebihan, menyangkut pengetahuan, perilaku, sikap, maupun keterampilan dibanding orang lain. Pada umumnya, seseorang memiliki kelebihan-kelebihan tertentu, tetapi sebaliknya juga memiliki kelemahan-kelemahan tertentu. Figur pemimpin yang ideal sangatlah diharapkan oleh masyarakat, lantaran seorang pemimpin menjadi contoh terbaik dalam segala ucapan, perbuatan, dan kebiasaan, termasuk dalam hal berpakaian. Dalam konteks pendidikan Islam, pemimpin harus memiliki keunggulan yang lebih lengkap.
Adapun prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam adalah yang pertama, prinsip tauhid. Prinsip tauhid ini merupakan salah satu prinsip dasar dalam kepemimpinan Islam. Dalam Al-Quran ditemukan beberapa ayat mengenai prinsip tauhid ini, adalah dalam surah An-Nisa ayat 48 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik. Bagi siapa yang dikehendakinya, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah melakukan dosa yang besar. Yang kedua adalah prinsip musyawarah atau syura. Prinsip ini mempunyai arti atau makna mengeluarkan atau mengajukan pendapat-pendapat dalam menetapkan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan berorganisasi dan bermusyawarah di masyarakat. Dalam konteks atau yang berhubungan dengan membicarakan persoalan-persoalan tertentu dengan anggota masyarakat, termasuk juga di dalamnya sebuah organisasi. Hal ini sebagaimana terdapat pada Quran Surah Ali Imran ayat 59 yang artinya, bermusyawarahlah kamu dengan mereka dalam urusan tertentu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Yang selanjutnya adalah prinsip keadilan atau al-ad. Dalam memanage kepemimpinan, keadilan menjadi suatu keniscayaan, sebab kepemimpinan dibentuk antara lain agar tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Jadi, sistem kepemimpinan yang ideal adalah sistem yang mencerminkan keadilan, yang meliputi persamaan hak di depan umum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nahl ayat 90, yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Selanjutnya ada kepemimpinan dalam lembaga pendidikan Islam. Dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar, dibutuhkan seorang pemimpin yang dapat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang efektif dan bertanggung jawab untuk memimpin sekolah. Kepala sekolah diharapkan agar dapat mempengaruhi dan mengarahkan bawahannya, serta dapat menjadi contoh teladan bagi orang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 21, yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, ya, dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, agar pemimpin bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya, seorang pemimpin harus mengetahui peran dan fungsinya sebagai pemimpin. Ada 3 macam peranan penting dan fungsinya sebagai seorang pemimpin, termasuk kepala sekolah, yaitu interpersonal, informational, dan decisional roles. Yang pertama, interpersonal roles, bisa juga disebut sebagai peranan hubungan antar perseorangan. Peranan ini timbul akibat otoritas formal dari seorang manajer, meliputi figurehead, leadership,
dan liaison. Yang kedua, ada peranan informasional. Kepala sekolah berperan menerima dan menyebarluaskan atau meneruskan informasi kepada guru, staf, siswa, dan orang tua siswa. Dalam fungsi ini, kepala sekolah berperan sebagai pusat urat syaraf sekolah. Yang ketiga adalah sebagai pengambil keputusan atau decisional roles. Peranan ini merupakan peran yang paling penting dari kedua macam peran yang telah dijelaskan di atas tadi, yaitu interpersonal dan informasional. Tugas utama pemimpin pendidikan adalah menjabarkan tujuan pendidikan dalam tujuan sasaran, menyusun rencana kerja, pengorganisasian, dan pendayagunaan personal, pelimpahan wewenang atau pembagian tugas, komunikasi, controlling, dan evaluasi. Dengan demikian, begitu besar tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin sehingga ia harus dapat mengorganisir, mempengaruhi bawahannya, mengarahkan, mengontrol, membantu, membina, serta mengayomi orang lain. Selanjutnya, kepemimpinan dan peningkatan mutu lembaga pendidikan Islam. Dalam prinsip manajemen, kepemimpinan merupakan kunci pokok karena menjadi inti dari seluruh aktivitas manajemen. Dari meja pemimpin, seluruh aktivitas manajemen dimulai dan pada meja tersebut, aktivitas manajemen diakhiri. Pemimpin memegang tanggung jawab yang tertinggi dalam mensukseskan pencapaian tujuan organisasi. Beberapa nilai yang dibutuhkan kepemimpinan pendidikan Islam untuk melahirkan lembaga pendidikan bermutu tinggi, yaitu visi dan misi simbol. Pemimpin pendidikan perlu mengkomunikasikan nilai-nilai institusi kepada para staf, pelajar, dan komunitas yang lebih luas. Yang kedua, ada fokus pada belajar. Artinya, institusi perlu memiliki fokus yang jelas terhadap pelanggan utamanya, yaitu pelajar atau siswa. Yang ketiga, menciptakan rasa kekeluargaan. Pemimpin perlu menciptakan rasa kekeluargaan di antara pelajar, orang tua, guru, dan staf. Dalam mencapai visi kepemimpinan tersebut, seorang pemimpin pendidikan Islam perlu memiliki keterampilan konseptual, keterampilan manusiawi, dan keterampilan teknik. Keterampilan konseptual dipandang sebagai keterampilan untuk memahami dan mengoperasikan organisasi. Keterampilan manusiawi yaitu keterampilan untuk bekerja sama, memotivasi, dan memimpin. Sedangkan keterampilan teknik ialah keterampilan dalam menggunakan pengetahuan, metode, teknik, dan perlengkapan untuk menyelesaikan tugas tertentu.